Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fauzan Widakdo dengan NPM 504271165 dari kelas 1 IA 24. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem koloid. Sistem koloid adalah campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau partikel terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersinya. Ada 7 sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, yaitu penghampuran cahaya oleh partikel koloid. Contohnya yaitu lampu sorot mobil di keadaan yang berkabut. Yang kedua, gerak Brown. Gerakan zigzag partikel koloid karena tumbukan antar partikel koloid. Contohnya adalah gerak partikel debu. Yang ketiga, ada adsorpsi, yaitu penyerapan ion atau molekul pada permukaan koloid. Contohnya ialah saat kita menggunakan deodoran. Yang keempat, ada elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid bermuatan karena medan listrik. Contohnya yaitu penggunaan kotrel pada cerobong asap pabrik. Yang kelima, ada koagulasi, yaitu pengendapan atau pengumpulan partikel koloid karena pemanasan dan penambahan elektrolit berlawanan muatan. Contohnya yaitu penjernihan air dengan tawas. Yang keenam, ada dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel pengotor pengganggu stabilitas koloid. Contohnya yaitu proses cuci darah dengan alat dialisator. Yang terakhir ketujuh, ada koloid pelindung, yaitu koloid yang melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contohnya yaitu penggunaan gelatin untuk pembuatan es krim untuk mencegah pembentukan kristal besar. Berikutnya ada jenis-jenis koloid. Jenis koloid terdiri atau terpisah dari dua sesuai dengan medium pendispersinya, medium pendispersi dan fase terdispersinya. Ada padat cair gas dan padat cair gas. Fase terdispersi padat dan medium terdispersi padat menghasilkan suap padat. Contohnya adalah kuningan perunggu dan batu safir. Fase terdispersi cair dengan medium terdispersi padat menghasilkan emulsi padat, yaitu contohnya mentega, keju, dan mutiara. Fase terdispersi gas dan medium terdispersi padat menghasilkan buih padat. Contohnya adalah spons, batu apung, styrofoam, dan buih dan styrofoam. Fase terdispersi padat dengan medium terdispersi cair menghasilkan sol, yaitu contohnya tinta, cat, dan tanah liat. Fase terdispersi cair dengan medium terdispersi cair menghasilkan emulsi. Contohnya yaitu susu, santan, dan mayones. Fase gas dengan medium cair akan menghasilkan buih. Contohnya yaitu busa sabun, krim kocok, dan foam. Fase padat dengan medium gas akan menghasilkan aerosol padat. Contohnya yaitu asap dan debu. Fase cair dengan medium cair akan menghasilkan aerosol. Contohnya adalah awan dan kabut. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah bersifat homogen, yang artinya tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Koloid secara makroskopis bersifat homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra akan bersifat heterogen. Suspensi itu bersifat heterogen. Larutan, partikel dimensinya lebih dari 1 nanometer. Koloid, partikel dimensinya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Suspensi, partikelnya berdimensi 100 lebih dari 100 nanometer. Larutan memiliki satu fase, koloid memiliki dua fase, dan suspensi memiliki dua fase. Larutan ada
Larutan itu stabil atau tidak dapat dipisahkan. Koloid stabil tidak mudah dipisahkan. Suspensi tidak stabil dan gampang terpisah. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring dengan penyaring ultra dan suspensi dapat disaring. Larutan berpenampilan jernih, sedangkan koloid berpenampilan keruh jernih dan suspensi berpenampilan keruh. Cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid yang pertama adalah cara dispersi, yaitu mengubah dari suspensi menjadi koloid. Ada 4 cara. Caranya yaitu yang pertama cara mekanik, penggilingan atau penggurusan partikel sehingga dihasilkan partikel lebih kecil dan lembut. Contohnya adalah karbon yang dihaluskan dengan penggiling koloid menghasilkan tinta. Lalu ada cara peptidisasi, yaitu menambahkan ion sejenis sehingga mengalami pemecahan oleh zat kimia. Contohnya yaitu karet dipeptidisasi oleh bensin dan solnis dipeptidasi oleh H2S. Ketiga ada cara busur Bredia atau Bredig, yaitu cara mencelupkan 2 kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air sehingga membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Contohnya yaitu sel logam yang dibuat dengan cara busur Bredig. Berikutnya ada cara ultrasonik. Cara ultrasonik ini sebenarnya sama dengan cara mekanik, tetapi proses penghancurannya menggunakan gelombang ultrasonik. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara kondensasi. Cara kondensasi ini mengubah larutan menjadi koloid. Ada 4 reaksi yang bisa mengubah larutan dengan menjadi koloid. Yang pertama adalah reaksi pengendapan, yaitu pencampuran larutan elektrolit agar menghasilkan endapan. Contohnya adalah AgNO3 ditambah NaCl menghasilkan HgCl ditambah NaO3. Berikutnya ada reaksi hidrolisis, yaitu mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya adalah AlCl3 ditambah H2O akan menghasilkan A1OH3 dan HCl. Reaksi redoks. Reaksi reduksi dan oksidasi redoks yang digunakan untuk membentuk koloid. Contohnya adalah AuCl3 ditambah HCOH akan menghasilkan Au dan HCl dan HCOH. Berikutnya ada reaksi pergeseran, yaitu mengalirkan suatu gas ke dalam suatu larutan encer pada suhu tertentu. Contohnya adalah 2H3ASO3 ditambah 3H2S akan menghasilkan 6H2O ditambah AS2S3. Berikutnya ada beberapa contoh soal mengenai sistem koloid. Soal yang pertama, sistem dispersi koloid sukar mengendap atau terpisah oleh pengaruh gravitasi bumi. Hal ini disebabkan oleh A. Adanya efek tidal. B. Adanya gerak Brown. C. Adanya zat terpendispersi. D. Koloid dapat terkoagulasi. Jawabannya adalah B. Adanya gerak Brown. Kenapa? Karena gerak Brown adalah gerakan partikel dengan lintasan lurus hingga partikel koloid relatif stabil walaupun ukurannya yang besar. Karena bergerak terus-menerus, maka otomatis pengaruh gaya gravitasi akan menjadi berkurang. Yang kedua, alat pengendap kotrel yang dipasang pada cerobong asap dan knalpot mobil adalah pemanfaatan proses A. Dialisis, B. Peptidisasi, C. Kondensasi, atau D. Elektroforesis. Jawabannya adalah C, yaitu elektroforesis, karena alat pengendap kotrel pada cerobong asap dan knalpot mobil adalah pemanfaatan proses elektroforesis dengan memanfaatkan asap pada kotrel sebelum dikeluarkan yang terdiri dari 2 plat elektrod listrik bertegangan tinggi. 3. Aroma kurang sedap dari air sumur dapat dihilangkan dengan arang. Proses tersebut adalah salah satu sifat koloid, yaitu A. Gerak Brown, B. Koagulasi, C. Efek Tyndall,
atau D. Adsorpsi? Tentu jawabnya adalah D. Oh, maaf, di sini saya salah. C. Itu jawabnya D, yaitu absorpsi. Salah nulis. Proses absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.